Kemudian di malam hari ini insyaallah ta'ala kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Dan kita masih berada pada fase antara wafatnya Nabi Isa alaihi salam sampai diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah ini masih menyebutkan kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ataukah kisah-kisah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang Bani Israel pada interval waktu ini. Dan di malam hari ini biiznillah kita akan bawakan kisah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dalam kitab keduanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang kehidupan dunia. Seharusnya seorang yang mendengarkan kisah ini setelah mendengarkannya menjadikannya menjadi seorang yang lebih bijak di dalam kehidupan dunia. Ketika seorang membaca kisah ini seharusnya menjadikan ia lebih khatam, lebih paham, mutqin, mantap tentang kehidupan dunia ini. Kisah ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya ia mendengarkan langsung Rasulullah mengkisahkan tentang cerita ini. Kata Rasulullah, "Kana thalathatu nafarin min Bani Israel." Dahulu ada 3 orang dari kalangan Bani Israel, Abras wa Aqra' wa A'ma. Orang yang pertama, dia seorang yang mengidap penyakit baras. Penyakit baras adalah penyakit yang ada pada kulit sehingga kulit seseorang belang. Jadi kulitnya belang-belang, dan ini adalah penyakit terkhusus pada zaman itu. Ini adalah penyakit yang sangat membuat seseorang tersudutkan, termarginalkan, membuat seorang memiliki strata yang rendah di tengah-tengah masyarakat. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqra'. Adapun orang yang kedua dari 3 orang ini adalah seorang yang aqra'. Aqra' ini seorang yang tidak bisa tumbuh pada kulitnya ini, pada kepalanya, rambut, dan juga pada kulit yang lain. Dan di zaman itu hal ini adalah penyakit yang juga membuat seorang akan terkucilkan di dalam suatu masyarakat. Orang-orang akan melihatnya dengan pandangan yang rendah. Kemudian yang ketiga, wa a'ma. Orang yang ketiga ini adalah orang yang buta, tidak bisa melihat, dan orang yang seperti ini di antara orang-orang di zaman itu yang tersudutkan dan tidak terpandang sama sekali di tengah-tengah masyarakat. فَبَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ مَلَكًا يَبْتَلِيهِمْ. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin menguji 3 orang ini. Ia pun mengutus salah satu malaikatnya untuk memberikan ujian kepada 3 orang ini. Datanglah kepada yang pertama. Malaikat ini mendatangi seorang yang mengidap penyakit baras, yang kulitnya belang, dari wajahnya hingga sekujur tubuhnya belang. Maka ketika malaikat ini datang dengan wujud manusia, ia pun bertanya, "Ya fulan, ayyu syai'in ahabbu ilaik?" Wahai fulan, orang yang mengidap penyakit baras, apa yang paling engkau inginkan dari kehidupan dunia ini? Orang ini menjawab, al-launul hasan wal jildul hasan. Yang paling aku inginkan adalah kulit yang halus dan warna kulit yang normal. Kulit yang halus dan warna kulit yang normal. Famasaha alaihi, maka malaikat ini pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala ia mengusap pada tubuh orang ini
hingga membuat kulitnya menjadi halus, normal kembali, dan warna kulitnya tidak belang lagi, menjadi seorang yang normal. Setelah kondisinya menjadi normal seperti ini, malaikat tadi melanjutkan ujiannya. Wa ayyu malin ahabbu ilaik. Sekarang engkau sudah normal, maka harta apa yang paling engkau inginkan? Sang orang ini pun mengatakan al-ibil. Yang paling aku inginkan adalah kalau aku sekiranya memiliki onta. Maka malaikat ini pun dengan izin Allah memberikannya satu ekor onta al-usyara. Onta yang usyara ini disebutkan dalam bahasa Arab adalah onta yang sudah sampai usia ke-10 bulan setelah dibuahi oleh pejantannya. Jadi onta yang dibuahi oleh pejantannya ketika masuk usia ke-10 bulan sejak dibuahi ini disebut dengan ibilun aw naqatun usyara. Artinya tidak lama lagi onta ini akan melahirkan. Kemudian sang malaikat ini berdoa, yubarakallahu fik, atau yubarakallahu laka fi, semoga Allah memberkahi bagimu dalam onta yang diberikan kepadamu ini. Sang malaikat ini pun pergi. Ia mendatangi orang yang kedua, yaitu orang yang aqra', orang yang tidak memiliki rambut di sekujur tubuhnya atau di kepalanya. Ketika didatangi, ia pun ditanya oleh malaikat ini, ayyu syai'in ahabbu ilaik. Wahai fulan, apa yang paling engkau inginkan dari kehidupan dunia ini? Ia pun mengatakan, asy-sya'rul hasan qad qadiradin nas. Yang paling aku inginkan adalah rambut yang baik, rambut yang normal. Karena orang-orang sudah melihatku dengan pandangan yang jijik dengan penyakitku ini. Maka malaikat tadi pun mengusap orang ini. Dengan izin Allah rambutnya pun tumbuh. Setelah itu ia bertanya kepada orang ini, wa ayyu malin ahabbu ilaik, dan harta apa yang paling engkau inginkan? Ia pun mengatakan al-baqar, yang paling aku inginkan sekiranya aku memiliki sapi. Maka fa'atahu baqaran hamilan. Maka malaikat ini pun memberikan kepada orang yang sudah normal kembali dan memiliki rambut yang normal, diberikan sapi yang hamil. Kemudian ia berdoa sebagaimana doa kepada orang yang sebelumnya, yubarakallahu laka fi, semoga Allah memberkahimu pada sapi yang diberikan kepada ini. Setelah itu ia pun mendatangi orang yang ketiga, yang buta tadi. Lalu ditanya, ya fulan, ayyu syai'in ahabbu ilaik. Wahai fulan, apa sih yang paling kau inginkan? Ia pun mengatakan, ayyaruddallahu ilayya basari fa ubsira bihin nas. Yang paling aku inginkan adalah Allah mengembalikan penglihatanku agar aku bisa melihat manusia, agar aku bisa melihat orang-orang. Maka malaikat ini pun mengusap mata orang ini dan matanya kembali normal, bisa melihat. Kemudian ia bertanya kembali, wa ayyu malin ahabbu ilaik, harta apa yang paling engkau inginkan? Sang buta yang sudah normal kembali ini mengatakan, al-ghanam, yang aku inginkan, duhai sekiranya aku memiliki kambing. Maka ia pun diberikan ghanaman walidah, ia diberikan kambing yang juga hamil. Kemudian ia berdoa, yubarakallahu laka fi, semoga Allah memberkahi padamu, untukmu, pada apa yang diberikan kepadamu. Setelah itu malaikat ini pun pergi. Maka masing-masing dari harta yang diberikan ini, onta yang diberikan kepada orang yang sembuh dari penyakit baros,
kemudian sapi yang diberikan kepada orang yang sudah sembuh dari penyakit tidak bisa atau tidak memiliki rambut, kemudian kambing yang diberikan kepada orang yang tadinya buta dan sudah bisa melihat kembali, masing-masing dari hewan ini telah berkembang biak dengan sangat banyak. Setelah mereka semua menjadi orang-orang yang kaya, terpandang dan memiliki kedudukan di tengah-tengah masyarakat, berbanding terbalik dengan kondisi mereka sebelumnya, Allah Subhanahu wa ta'ala pun ingin menguji mereka kembali. Yang pertama diberikan ujian seperti yang kita dengarkan tadi. Yang kedua ini datang kepada mereka malaikat dalam wujud orang miskin dan datang dengan kondisi kepada masing-masing ini sesuai dengan kondisi yang sebelumnya mereka sedang mengidap penyakit. Maka datanglah malaikat ini kepada orang yang pertama. Ia datang dalam wujud seorang yang baras, seorang yang sakit penyakit, seluruh tubuhnya kulitnya belang, dari wajah hingga ujung kaki orang pun melihatnya jijik. Ini di zaman itu. Kemudian ia datang dalam keadaan fakir, juga sebagai musafir. Ia pun datang kepada sang baras tadi yang sudah sembuh. Ya fulan, inni rajulun faqir. Wahai fulan, aku seorang yang miskin, musafir. Inqata'at biyal hibal, bekalku telah habis di perjalanan. Maka tidak ada lagi yang bisa menyelamatkanku, yang bisa membantuku kecuali Allah, kemudian engkau. Maka as'aluka billadhi a'taka jildan hasanan walaunan hasanan ibilan ataballahu biha fi safar. Maka aku meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah yang telah memberikan kepadamu kulit yang halus, kulit yang baik dan warna kulit yang normal. Aku meminta kepadamu seekor onta yang dengannya aku bisa melanjutkan safarku. Onta yang dimiliki oleh orang ini, pada saat malaikat ini datang meminta kepadanya, ternyata ontanya ini sudah berjumlah 1 lembah penuh. 1 lembah penuh. Itu tidak mungkin lembah bisa dipenuhi oleh onta kecuali jumlahnya di atas ratusan, bahkan mencapai ribuan. Perhatikan, malaikat ini datang dalam wujud orang ini sebelumnya, sehingga seharusnya yang paling paham tentang kondisi orang yang sedang datang ini memiliki hajat dengan kondisi baras, penyakit yang sebelumnya ia idap, seharusnya dia yang paling paham tentang kondisi orang tersebut, dan dia yang lebih care, harusnya dia yang lebih peduli. Tapi ternyata apa? Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya dengan keburukan yang ia benci atau dengan kesenangan yang ia sukai. Ternyata semuanya itu untuk melihat kejujuran di dalam hati seorang hamba. Apa kata orang ini? Dengan ontanya yang jumlahnya ribuan, diminta cuma 1 saja. Yang memintanya seorang yang fakir dan seorang yang rupanya, seorang yang wujudnya seperti dahulu ketika ia sakit. Apa jawabannya? Ya fulan, al-huququ kathirah. Wahai fulan, ente datang tiba-tiba minta hak yang harus aku tunaikan itu banyak. Ente datang minta, pergi. Tidak ada 1 ekor onta pun bagimu. Subhanallahiladzim. Dari 1000 onta, ia pun mencari-cari alasan, mencari pembenaran bahwasanya hak yang harus aku tunaikan sangat banyak. Dari 1000 ekor, apa hak yang ia tunaikan? Zakat. Zakat ini tidak pernah Allah Subhanahu wa ta'ala membebani di dalam syariat seluruh nabi zakat yang mengambil seluruh harta manusia. Di dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zakat harta
2,5% dari harta yang kita miliki. Artinya ketika seorang memiliki 100 juta, dia hanya wajib mengeluarkan 2,5 juta. 2,5 juta dari 100 juta. Dia masih memiliki sisa 97 juta 250. 97 juta 500. Karena dia ambil 2 juta 500. Dan dari onta ini tidak akan diambil kecuali telah mencapai 5 onta dan diambil darinya 1 ekor kambing zakatnya. Nanti setelah naik lagi sampai kepada 40, sampai kepada 100, sampai kepada 1000, hanya beberapa ekor onta saja. Artinya ketika dia berdalih untuk tidak memberi orang fakir ini dengan mengatakan bahwasanya hak yang harus aku tunaikan itu sangatlah banyak, ini adalah mencari pembenaran untuk menutupi kepelitannya, kebakhilannya. Maka orang ini pun, malaikat ini pun mengatakan, ya fulan, ka'anni a'rifuk, wahai fulan, sepertinya aku ini mengenalimu. Alam takun abras faraddallahu fa'a'taka Allahu al-jild al-hasan wa lawn al-hasan wa lam takun faqiran fa'aghnaka Allah. Wahai fulan, bukankah engkau ini dahulu seorang yang mengidap penyakit baras, belang, kemudian Allah memberikan kepadamu kulit yang halus dan warna kulit yang normal, dan bukankah dahulu engkau ini seorang yang fakir, kemudian Allah berikan kepadamu harta yang begitu melimpah saat ini? Apa jawaban orang ini? Innama warithu hadzal mala kabir an kabir. Engkau salah alamat. Aku mendapatkan harta ini adalah dikarenakan kehebatanku dan warisan dari nenek moyangku. Padahal murni yang memberikannya adalah malaikat, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian onta yang ia miliki berkembang biak. Apa kata malaikat ini? In kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau benar engkau dusta, maka aku berdoa kepada Allah untuk mengembalikan engkau pada kondisi seperti sebelumnya. Akhirnya kembalilah ia pada kondisi sebelumnya, menjadi seorang yang baros dan seluruh hartanya lenyap. Kemudian malaikat ini mendatangi orang yang kedua dalam wujud seorang yang tidak memiliki rambut, yang tidak disukai oleh orang-orang pemandangan seperti itu, dan dalam keadaan fakir dan musafir. Ia pun mendatangi orang yang kedua ini lalu mengatakan, fakirun, wahai fulan, aku ini seorang fakir, seorang ibnu sabil, inqata'at biyal hibal, bekalku telah habis, maka tidak ada yang bisa menyelamatkanku, tidak ada yang bisa membantuku kecuali Allah, kemudian engkau. Maka as'aluka, aku memohon kepada Allah, billadzi a'taka sya'ral hasan baqaran atabalaghu bihi fi safar. Aku meminta kepadamu dengan nama Allah yang telah memberikan kepadamu rambut yang normal, seekor sapi, dengannya aku bisa melanjutkan safarku. Subhanallah. Ia datang dalam wujud seperti ketika ia sedang sakit. Orang yang memiliki harta yang sudah kaya ini sebelum sakit, seharusnya dia yang lebih paham tentang kondisi orang tersebut. Tapi apa yang terjadi? Demikianlah ketika Allah membolak-balikan hati seorang manusia, orang yang lupa diri. Ketika seorang itu sudah ada potensi kesesatan di dalam hatinya, maka kesesatan yang ada di dalam hati ini akan mendapati jalan untuk melakukan hal-hal yang sesat. Begitu juga ketika seseorang sudah ada kebenaran di dalam hatinya, kejujuran di dalam hatinya, maka kejujuran ini akan mendapati jalannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga tidak jarang kita dapati seorang yang hidup di keluarga non-muslim, lingkungan non-muslim, tapi ketika hatinya jujur,
hati yang jujur ini, kejujuran yang ada di dalam hati ini akan mencari jalan hingga ia mendapati fitrah Islam. Sebaliknya ada seorang yang hidup dalam keluarga muslim tapi Allah tahu ada keburukan, kejelekan di dalam hatinya, maka kejelekan ini akan mendapati jalannya untuk bisa berjalan sesuai apa yang ada dalam hatinya. Allah berfirman di dalam surat As-Saff, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika Bani Israel ini mereka berpaling, Allah Subhanahu wa taala pun memalingkan hati-hati mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal, "Ya ayyuhan nabi, qul liman fi aydikum minal asra iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim." Wahai Nabi, katakan kepada tahanan-tahanan kalian, kalau seandainya di dalam hati kalian ada kejujuran, niscaya Allah akan berikan kepada kalian yang lebih baik daripada apa yang diambil dari kalian. Intinya, kejujuran di dalam hati ini pasti akan mendapati jalannya untuk melakukan ketaatan. Sebaliknya, ketika di dalam hati ini sudah ada kesombongan, maka kesombongan ini akan mendapati jalannya untuk menyimpang. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Aku akan palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang memiliki kesombongan di dalam hatinya. Kata Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah, "Ay amna'uhum fahmal Qur'an." Siapa saja yang memiliki kesombongan di dalam hati, aku akan menghalangi hati mereka untuk bisa memahami Al-Quran. Subhanallahil adzim. Akhirnya, apa jawaban orang yang kedua ini? Ia pun mengatakan sebagaimana yang dikatakan orang yang pertama, "Ya fulan, al-huququ katsira." Engkau meminta satu sapi. Tahukah engkau bahwasanya hak-hak yang harus aku tunaikan itu sangatlah banyak. Padahal dia sudah memiliki satu lembah berisi sapi, ribuan sapi, namun satu pun tidak ia berikan kepada orang yang fakir, seperti kondisinya ketika ia sedang sakit, dan juga seorang yang ibnu sabil yang sedang membutuhkan bekal untuk melanjutkan perjalanan. Lalu sang malaikat ini mengatakan, "Ka'anni a'rifuk." Wahai fulan, sepertinya aku mengenalimu. Bukankah engkau si fulan, orang yang memiliki penyakit yang tidak memiliki rambut dan orang-orang jijik kepadamu, kemudian Allah berikan kepadamu rambut yang normal, Allah berikan kepadamu harta. Lalu sang orang ini pun mengatakan, "Aku mendapatkan harta ini warisan dari nenek moyangku." Akhirnya sang malaikat ini mengatakan, "Kalau engkau berdusta, aku berdoa kepada Allah untuk mengembalikan engkau kepada kondisi sebelumnya." Lalu ia pun mendatangi yang ketiga. Ketika mendatangi yang ketiga ini, malaikat ini datang dalam wujud seorang yang buta. Ia pun datang, "Wahai fulan, aku seorang buta, fakir, dan sedang kehabisan bekal di perjalanan. Maka aku memohon kepadamu, meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah yang telah mengembalikan kepadamu penglihatanmu. Seekor kambing saja. Dengannya aku bisa melanjutkan perjalananku, karena tidak ada yang bisa membantuku saat ini kecuali Allah, kemudian engkau." Apa jawaban orang yang buta ini? Seorang yang Allah beri taufik untuk bersyukur, "Wahai fulan, dahulu aku seperti ini. Aku buta. Kemudian Allah mengembalikan penglihatanku dan Allah berikan kepadaku harta. Khudh ma syi'ta watruk ma syi'ta." Maka silakan ambil semaumu dari kambing-kambing yang aku miliki satu lembah ini, dan tinggalkan yang engkau tidak inginkan. Tidak ada satupun yang engkau ambil kemudian engkau dicela. Tidak, semuanya bebas engkau ambil. Karena sebelumnya aku seorang yang buta, aku seorang yang miskin, tidak ada apapun yang aku miliki. Semuanya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan ambil apa yang kau inginkan. Apa jawaban malaikat ini? "Amsik 'alaika malak." Simpan hartamu. Ambil kambing-kambingmu. Aku tidak butuh itu semua.
Aku hanyalah seorang malaikat yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus untuk menguji kalian bertiga. Faqad radiyallahu anka wa sakhita an sahibaik. Allah sudah ridha kepadamu dan Allah murka dengan dua orang yang disebutkan sebelumnya. Perhatikan di sini. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, "Qulillahumma malikal mulk, tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Kata Allah, katakanlah bahwasanya dialah Allah pemilik kerajaan. Ia berikan harta, ia berikan kepemilikan, ia berikan kerajaan kepada siapa yang ia inginkan. Dan sesaat kalau ia ingin mencabut kekayaan, kerajaan, harta, apapun yang dimiliki oleh seseorang, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Ia mengangkat derajat siapa yang ia kehendaki, dan ia merendahkan derajat siapa yang ia kehendaki. Maka dari sini kita belajar bahwasanya hidup ini kita jalani sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita harus belajar bahwasanya hidup ini kita jalani, kita suka atau tidak suka, kita ridha atau tidak ridha, setuju atau tidak setuju, kita hidup di dunia ini adalah sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan sesuai apa yang kita inginkan. Kalau Allah menginginkan untuk menguji kita dengan rasa sakit, penyakit yang silih berganti menimpa kita, kita tidak akan bisa menghindar. Kenapa? Karena dunia ini milik Allah. Seluruh setiap inci dari tubuh kita ini milik Allah. Sesaat kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menghentikan jantung kita ini bekerja, tidak ada yang bisa mencegahnya. Sesaat kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk gigi kita ini sakit, nggak ada yang bisa mencegahnya. Kita hanya bisa merawatnya, kita hanya bisa mencoba untuk meringankan sakitnya. Tapi kalau kita ingin mencoba untuk menjadikan jantung kita ini fit 100% terus menerus, mustahil. Seorang yang hidup di dunia ini, kehidupannya akan berarah kepada sesuatu yang sirna. Sehebat apapun dokter, mereka hanya bisa merawat atau meringankan sakitnya. Tapi kalau mereka ingin menjadikan jantung setiap manusia terus normal kerjanya sampai manusia ini berusia ratusan tahun, mustahil. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin." Dalam tafsir Ibnu Abbas, kata Allah, sungguh kami telah ciptakan manusia dalam wujud yang sempurna, kemudian kami kembalikan mereka kepada asfala safilin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kami kembalikan mereka kepada umur yang paling menyusahkan, kepada masa-masa yang paling memberatkan. Ketika itu seorang akan merasakan fungsi tubuhnya sudah tidak seperti muda lagi. Ini tidak bisa kita hindari. Dan ketahuilah itu diantara ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hidup di dunia ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan Allah inginkan untuk menguji manusia dengan dua hal. Perhatikan, Allah menguji manusia dengan dua hal. Dengan sesuatu yang disenangi oleh manusia dan dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh manusia. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Kata Allah, setiap yang bernyawa pasti akan meninggal, dan kami akan uji kalian dengan sesuatu yang kalian sukai, dan kami akan uji kalian dengan sesuatu yang tidak kalian sukai. Maka seorang yang hidup di dunia ini, Allah akan berikan kepadanya rezeki, Allah akan berikan kepadanya harta. Seorang dimudahkan untuk mencapai rezekinya dengan bekerja, mengumpulkan harta, mendapatkan fasilitas. Ketahuilah semuanya itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
juga seorang di dalam kehidupan dunia ini, ia pasti akan merasakan sakit. Ia akan merasakan tubuhnya ini tidak setiap hari fit. Ini sesuatu yang mutlak. Apa sih tujuannya semuanya itu? Ternyata tujuannya semuanya itu untuk kita sadari bahwasanya alam semesta ini yang atur adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Dia yang menginginkan manusia untuk diuji. Ada yang diuji dengan kebaikan sehingga ia dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang diuji dengan keburukan dan ia dituntut untuk bersabar menghadapi hal tersebut. Gak ada seorang yang bisa menghindar dari dua hal ini. Ujian yang disenangi atau ujian yang tidak disenangi. Maka ketika kita menyadari hal ini, apapun yang kita miliki, fasilitas yang Allah berikan, aset yang melimpah, ketahuilah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa lulus dari ujian ini? Kita bisa lulus dari ujian ini ketika kita melewatinya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ketika seorang memiliki harta misalnya, di dalamnya terdapat ujian. Apa ujiannya? Di dalamnya ada zakat yang harus dikeluarkan. Misalnya, seorang memiliki pertanian, sawah, maka di antara kewajiban yang Allah jadikan sebagai ujian bagi pemilik sawah tersebut adalah dia harus mengeluarkan zakatnya ketika musim panen tiba. Allah berfirman, fa'atu haqqahu yawma hasadihi. Di dalam surat Al-An'am kata Allah, berikan haknya, kewajiban yang harus kalian tunaikan dari sawah ini ketika telah mencapai 5 wasak. Berikan haknya, yaitu dengan mengeluarkan zakatnya pada musim panen. Karena haul dari zakat pertanian adalah ketika panen. Kemudian ketika seorang memiliki kambing misalnya, dan kambing ini dipelihara dengan cara digembalakan. Adapun kambing yang dipelihara di kandang setiap hari diaritin oleh pemiliknya, maka ini tidak kena zakat. Adapun kambing-kambing yang dibiarkan dan jumlahnya tidak kurang dari 40, maka di antara kewajiban dari kambing-kambing tersebut yang Allah jadikan bagi ujian terhadap pemiliknya adalah dia harus mengeluarkan zakat dari kambing tersebut. Seorang yang memiliki pekerjaan, pegawai, karyawan, ataupun seorang owner bisnis, ketahuilah ujian yang Allah berikan kepadanya adalah pertama, kalau memang ia memiliki harta yang telah mencapai nisab. Berapa nisab? Harta yang dimiliki seseorang sehingga kena kewajiban zakat. Dahulu di zaman Nabi SAW, nisab harta ini ada 2. Menggunakan standar emas 20 dinaran, 20 dinar, dan 1 dinar ini adalah 4,25 gram. Sehingga kalau dikali 20 dinar berarti totalnya adalah 85 gram. Kemudian yang kedua, standar yang ada pada zaman Nabi SAW dari harta yang dimiliki seseorang adalah al-fiddah, dirham, yang pada saat itu nilainya adalah nisabnya adalah 200 dirham. 200 dirham ini kalau dikonversi pada zaman ini nilainya adalah 595 gram. Maka siapa saja hartanya telah mencapai nilai 85 gram emas atau 595 gram perak, maka di antara ujian yang Allah berikan kepadanya pada hartanya adalah dia harus mengeluarkan zakatnya jika setahun berlalu harta yang ia miliki tidak kurang dari nisab yang kita sebutkan tadi. Sekarang kita coba konversikan kepada rupiah. 85 gram
Berapa nilainya dalam bentuk rupiah? Kurang lebih 85 juta. Dengan estimasi harga emas 1 gram adalah 1 juta. Berarti kalau seorang sudah mencapai saldonya atau hartanya atau barang dagangannya telah mencapai nilai 85 juta, pada saat hartanya mencapai 85 juta ini, dia sudah mulai harus berhitung. Hingga setahun depan barulah dia keluarkan zakatnya. Dan bulan yang digunakan adalah bulan Hijriah. Misalnya pada 1 Ramadan, seorang menerima transferan hingga membuat dananya telah mencapai 85 juta. Maka ia berhitung nanti sampai 1 Ramadan tahun berikutnya, ia sudah harus mengeluarkan zakatnya. Ini kalau kita menggunakan standar emas. Lalu bagaimana kalau kita menggunakan standar perak yang juga digunakan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? 595 gram ini setelah dikonversikan dalam bentuk gram perak, dan 1 gram perak hari ini harganya sekitar 11.000 sekian. Kalau dikali 595, maka nisab perak adalah sekitar 7.500.000. Sehingga kalau kita pakai standar perak, siapa saja yang dananya telah mencapai 7.500.000, maka pada saat dananya sudah mencapai nilai ini, dia sudah mulai harus berhitung. Hingga tahun berikutnya Allah jadikan ujian pada dirinya, di dalam hartanya dia harus mengeluarkan zakat dari hartanya yang telah mencapai nisab perak ini. Pertanyaannya sekarang, nisab mana yang kita jadikan standar di zaman kita sekarang? Mengingat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam perbandingan antara nilai emas dan nilai perak ini adalah 1:10. Ketika nilai emas pada saat itu standar atau nisab zakatnya adalah 20 dinar, dan pada perak dikali 10 adalah 200 dirham. Artinya 1:10. Di zaman sekarang 1 banding berapa antara emas dengan perak? Jauh. Perhatikan, dahulu nilai akhirnya sama. 20 dinar ini sama nilainya dengan 200 dirham pada zaman itu. Tapi zaman sekarang 20 dinar harganya 85 juta. 200 dirham harganya 7.500.000. Jauh. Pertanyaannya sekarang, nisab zakat harta kita gunakan nisab emas atau perak? Hah? Iya, karena kita orang yang berpotensi untuk mengeluarkan zakat, maka kita mengatakan, Ustadz kayaknya nisab emas lebih cocok. Kenapa? Biar masih ada kesempatan untuk kita tidak menghitung zakat. Yang menguntungkan siapa? Yang diuntungkan orang yang akan mengeluarkan zakat, karena dia tidak akan wajib zakat kecuali nilai dananya sudah mencapai 85 juta. Tapi ternyata yang disebutkan para fuqaha, para ahli fiqih bukan demikian. Yang disebutkan oleh mereka adalah al-ahadzu lil fuqara. Nisab yang dijadikan standar untuk seorang wajib membayar zakatnya adalah yang paling menguntungkan orang miskin. Berarti kita sudah mulai harus berhitung untuk haul zakat kita kalau dana kita sudah mencapai 7.500.000 ke atas. Ini. Dan ketahuilah itu di antara ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita di dalam harta kita. Ini banyak sekali yang mereka mengatakan bahwasanya, Ustaz, nggak bisa dong. Di zaman Nabi yang digunakan emas dan nilainya sama dengan pada zaman itu dengan zaman sekarang nilainya sama, stabil. Kita bertanya, baik, apakah perak pada zaman Nabi digunakan sebagai nisab? Jawabannya iya, digunakan sebagai nisab zakat. Pertanyaan berikutnya, apakah dengan turunnya harga perak ini membuatnya tidak menjadi standar nisab zakat?
Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalil yang bisa mengeluarkan perak dari standar nisab kalau sudah mencapai 200 dirham atau 595 gram. Maka dari sini, pertama kita tetapkan dulu emas dan perak ini dulu menjadi standar pada zaman Nabi. Nah, untuk mengeluarkan perak dari standar nisab butuh dalil, dan tidak ada dalil yang mengeluarkan perak dari nisab zakat. Maka di sini lebih berhati-hati dan mengikuti pendapat para fuqaha. Ketika kita memiliki dana 7.500.000 ke atas, kita sudah mulai berhitung untuk mengeluarkan zakat. Kita nantikan ketika sudah mencapai 1 tahun, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Ini adalah rukun Islam. Rukun Islam yang ketiga setelah sholat. Tapi sangat disayangkan, selalu ketika kami jelaskan ini, banyak kaum muslimin yang nggak paham. Banyak kaum muslimin yang nggak paham. Padahal ini rukun Islam. Lalu bagaimana kalau kita berbicara tentang sunnah-sunnah yang lain yang mungkin mereka menganggapnya ini sesuatu yang aneh. Fa'ala kulli hal, kita harus sadari bahwasanya kita hidup di dunia ini, kita harus menjalani kehidupan di dunia ini sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan keinginan Allah itu ada dua. Perhatikan di sini, iradatullah ada dua jenis. Kalau kita paham ini, akan lebih mudah ketika kita menghadapi ujian, lebih mudah ketika kita menjalankan syariat Allah. Yang pertama namanya irada kauniyah qadariyah. Yang pertama adalah keinginan Allah yang sifatnya takdir. Artinya apa? Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini melainkan sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah diinginkan oleh Allah. Dan keinginan yang pertama ini tidak ada konsekuensi kecintaan atau kebencian Allah pada yang ditakdirkan tersebut. Perhatikan, keinginan Allah yang pertama ini tidak ada konsekuensi bahwasanya Allah mencintai atau Allah membenci. Contohnya, Allah menakdirkan bahwasanya Qarun memiliki harta yang sangat banyak. Allah menakdirkan bahwasanya Fir'aun menjadi raja. Apakah Allah mencintai Qarun dan Allah mencintai Fir'aun? Tidak. Nabi SAW bersabda, Innallaha yu'ti dunya liman ahab wa liman la yuhib. Allah akan memberikan dunia ini kepada siapa saja yang ia cintai atau orang yang tidak ia cintai. Artinya apa? Harta yang kita miliki dan dimiliki oleh manusia tidak ada konsekuensi bahwasanya Allah mencintai orang tersebut atau Allah membenci orang tersebut. Tidaklah orang kaya hanya semata-mata kekayaan dan banyaknya harta ini menunjukkan dia dicintai Allah, sebagaimana pula tidaklah orang miskin hanya semata-mata karena sedikitnya hartanya kemudian ia dihinakan oleh Allah, tidak sama sekali. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, iradatullahi asy-syar'iyyah, keinginan Allah yang sifatnya syariat. Allah menginginkan agar manusia beribadah kepadanya. Allah menginginkan agar manusia melaksanakan salat, membayar zakat, berpuasa dan haji bagi yang mampu. Ketahuilah, tidaklah seorang melaksanakan keinginan Allah ini dan menjalankannya kecuali orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang mengerjakan salat, tidaklah seorang membayar zakat, berpuasa, haji dan melakukan ketetapan-ketetapan Allah yang Allah inginkan dalam syariatnya melainkan orang tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Saba, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Ketahuilah wahai sekalian manusia, tidaklah semata-mata harta kalian yang banyak, keturunan kalian yang banyak yang menjadikan kalian menjadi manusia-manusia yang dekat di sisi Allah. Bukan itu standar kedekatan manusia kepada Allah. Kata Allah, illa man aman wa amila salihan faulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurufati aminun. Yang menjadi standarnya seorang itu dikatakan dekat dan dicintai Allah ketika dia menjadikan hartanya,
menjadikan keturunannya, ia beriman dan beramal saleh pada segala fasilitas yang telah Allah berikan, ketika ia melaksanakan hal tersebut, maka dialah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti bukan semata-mata harta yang Allah berikan atau harta yang Allah Subhanahu wa taala sempitkan kepada seseorang menjadikan ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan seorang dicintai oleh Allah adalah ketika dia diberikan harta, dia bersyukur, ia gunakan sebagaimana yang Allah perintahkan dalam syariatnya, dan ketika ia diuji dengan penyakit, dengan sempitnya harta, ia bersabar sebagaimana yang Allah inginkan di dalam syariatnya. Ini hikmah yang bisa kita petik, dan ada beberapa hikmah lagi yang akan kita sebutkan insyaallah setelah salat Isya. Di antara hikmah yang bisa kita petik, dan hikmah ini sangat penting untuk kita jadikan pegangan di dalam kehidupan kita dari kisah yang kita sebutkan ba'dal maghrib tadi. Kita harus sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah membagi-bagikan pada masing-masing manusia apa yang Allah berikan. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan harta, ada orang yang Allah berikan kesempitan harta, ada orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ia sebagai terpandang di tengah masyarakat. Ada sebagian orang yang tidak seperti itu. Ada sebagian orang yang Allah berikan fisik yang terbatas. Ada sebagian orang yang Allah berikan fisik yang sempurna, dan juga berbagai macam ujian-ujian yang lain. Perhatikan di sini. Jangan pernah mengharap apa yang ada pada orang lain yang tidak ada pada kita. Sebagian orang, mereka menyangka dengan melihat orang lain dalam urusan dunia khususnya, ketika mereka melihat orang yang berlimpah harta, mereka pun langsung semua gundah gulananya, semua pikirannya bagaimana caranya untuk bisa menjadi seperti orang tersebut. Yang harus kita pahami di dalam kehidupan dunia ini, belum tentu kita bisa selamat dalam fitnah pada perkara yang Allah berikan untuk orang lain. Misalnya, seorang yang mungkin tidak sempurna fisiknya, seperti yang kita sebutkan di dalam hadis tadi, ada orang yang kena penyakit paras. Orang ini, kalau seandainya dia bersabar terhadap apa yang ia berikan, apa yang Allah berikan padanya di saat itu, maka kesabarannya ini akan menjadi pahala baginya dan akan menjadi sebab ia masuk surga. Tapi dia tidak bersabar dan dia mengharapkan sesuatu pada orang lain, dia ingin sempurna. Ternyata ketika diberikan apa yang ia minta, ia tidak sanggup untuk bersyukur atas apa yang diberikan tersebut. Maka ketika kita sadari bahwasanya Allah berikan keterbatasan pada kita, baik itu dari sisi harta, atau kita bukan seorang yang terpandang, kita bukan seorang tokoh masyarakat misalnya, maka belajar bersyukur atau bersabar terhadap apa yang sudah kita miliki, dan jangan berharap apa yang ada pada orang lain. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Wahai sekalian manusia, janganlah kalian berharap apa yang Allah berikan kepada orang lain yang tidak diberikan kepada kalian. Sebutkan dalam hadis Ummu Salamah, dahulu ada sebagian wanita di zaman Nabi, mereka mengatakan, coba kita ini laki-laki, sehingga kita bisa berjihad, memerangi orang kafir, kemudian kita terbunuh dan kita mati syahid. Rasulullah melarang hal ini dan turun firman Allah yang kita bacakan tadi, jangan kalian mengharap apa yang tidak ada pada kalian dan ada pada orang lain. Karena belum tentu betapa banyak orang yang ikut berjihad, namun mereka tempatnya di neraka bukan di surga. Di antaranya disebutkan dalam Sahih Bukhari dalam hadis Abu Hurairah, dikarenakan orang ini ketika terkena pedang, ia tidak sanggup menahan sakitnya sayatan pedang ini, ia pun melakukan bunuh diri di medan perang. Ia berjihad, ternyata ia tempatnya di dalam neraka.
Jangan sekali-kali kita mengharap, coba kita ya dulu hidup di zamannya Nabi SAW. Jangan pernah. Kenapa? Betapa banyak orang yang melihat langsung Nabi SAW, melihat mukjizat Nabi, tapi mereka mati dalam keadaan munafik. Maka syukuri apa yang sudah kita miliki. Kalau seandainya itu sesuai yang kita inginkan, dan kalau seandainya apa yang Allah berikan kepada kita tidak sesuai yang kita inginkan, maka menuntut dari kita untuk bersabar. Di sini kita belajar satu fikih kehidupan. Berarti kita itu harus selalu menyadari dan merenungkan apa sih sebenarnya yang Allah uji pada diri kita pada saat ini. Apakah dengan sesuatu yang membuat kita senang sehingga kita bersyukur, atau dengan sesuatu yang membuat kita tidak suka sehingga kita harus bersabar. Ini yang harus kita pelajari. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an." Hendaklah kalian benar-benar serius berusaha sebaik mungkin dalam beramal sebelum datangnya 7 hal. Bersegeralah kalian, berusahalah beramal dengan sebaiknya sebelum datang 7 hal. Artinya manfaatkan potensi yang kalian miliki sebelum datang 7 hal. Fahal tunzaruna illa ila faqrin munsin. Jangan sampai kalian terlalu banyak angan-angan mengharapkan seperti apa yang dimiliki orang lain sehingga datang kemiskinan pada kalian yang membuat kalian lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kemiskinan yang membuat seorang di dalam pikirannya bagaimana bisa menjadi kaya seperti orang lain, hingga membuatnya untuk lupa membuatnya untuk bersabar dan memfokuskan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia melihat dari sisi lain bahwasanya dunia ini adalah tempat ujian, harusnya dia bersyukur kepada Allah ketika Allah ringankan bebannya di dalam kehidupan dunia ini. Dia akan masuk surga 40 tahun sebelum orang-orang kaya masuk. Di dalam riwayat lain 700 tahun orang miskin masuk surga dalam keadaan orang-orang kaya masih menjalani hisab. Ini kalau kita mau mempelajari apa yang ada pada diri kita, potensi yang kita bisa miliki untuk bisa masuk surga. Ini kalau kita mau merenungi kehidupan kita. Kemudian kata Rasulullah, au ghinan mudghin. Ternyata bukan kemiskinan saja yang bisa membinasakan seseorang, yang membuat ia lupa kepada Allah, tapi juga hati-hatilah kalian, teruslah berusaha beramal semaksimal mungkin sebelum datang kekayaan yang membuat kalian sombong, enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya fasilitas membuatnya tersibukkan dengan semuanya itu, lupa, sombong untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sombong untuk mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au maradin mufsid, kata Rasulullah, dan segeralah kalian manfaatkan potensi yang kalian miliki sebelum datang masa sakit yang membuat tubuh kalian rusak, yang membuatnya tidak bisa beribadah dengan sempurna kepada Allah. Artinya ketika kita masih diberikan kondisi normal, kita masih bisa berdiri, masih bisa berjalan ke masjid untuk salat berjamaah, manfaatkan sebelum datang masa-masa sakit yang membuat anggota tubuh kita ini tidak bisa lagi membantu kita maksimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, au mautin mujhiz, dan bersegeralah sebelum datang kematian yang membuat kalian tidak bisa berdaya lagi. Kita perhatikan dari hadis-hadis ini, dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah, mengajarkan kita satu hal, yaitu agar kita bisa merenungkan apa sih potensi yang kita miliki saat ini yang bisa membuat kita masuk surga. Jangan kita tersibukkan untuk melihat apa yang ada pada orang lain. Karena Allah sudah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf atau dalam surat Asy-Syura, "Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya." Kami yang telah membagi-bagikan rezeki dan kehidupan mereka masing-masing di dalam kehidupan dunia ini. Strategi bisnis mungkin bisa ditiru, tapi rezeki tidak bisa di-copy paste. Strategi bisnis bisa ditiru, bisa ditularkan, bisa diajarkan dalam seminar. Tapi yang namanya rezeki tidak bisa di copy paste.
Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah, kami yang sudah membagi-bagi rezeki mereka di dalam kehidupan dunia. Rezeki berupa harta, rezeki berupa kesehatan, rezeki berupa keturunan, itu sudah ditetapkan oleh Allah dan beda antara yang satu dengan yang lain. Maka kita jangan sibukkan untuk mengharapkan seperti apa yang dimiliki orang lain dan kita lupa potensi yang ada pada diri kita, dengannya kita bisa masuk surga sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dan di sini juga satu hal yang perlu kita ingatkan untuk kita lebih bisa menggali lebih dalam apa potensi yang kita miliki, bahwasanya surga itu Allah tidak jadikan manusia masuk dari satu pintu saja, tapi surga Allah jadikan ada 8 pintu. Manusia akan masuk dari pintu-pintu ini sesuai dengan amalannya masing-masing. Ada pintu yang namanya Bab Al-Aiman, pintu yang mana akan dimasuki oleh orang-orang ahli tauhid yang mereka tidak ada hisab dan tidak pula ada azab bagi mereka. Ada pintu yang namanya Babus Shalah, pintu salat. Yang masuk dari pintu ini hanyalah ahli salat. Selain ahli salat nggak akan masuk dari pintu ini. Kalau mereka sudah masuk, tertutup, tidak ada lagi yang masuk. Ada pintu namanya Babus Shadaqah, pintu zakat. Yang masuk hanya ahli zakat. Kalau mereka sudah masuk, ditutup, nggak ada lagi yang bisa masuk. Ada pintu namanya Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Yang masuk dari pintu ini ke dalam surga hanyalah ahli puasa. Kalau mereka sudah masuk, ditutup dan tidak ada lagi yang masuk selain mereka. Ada pintu namanya Babul Jihad. Kata Ibnu Hajar, pasti ada pintu Al-Hajj, karena semua rukun Islam sudah disebutkan dari 1 sampai 4. Dan yang kelima adalah haji, maka ada pintu haji yang masuk dari pintu ini hanyalah ahli haji saja. Kalau mereka sudah masuk, tertutup, tidak ada lagi yang masuk kecuali mereka. Kemudian yang keenam ada namanya pintu Babul Jihad, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah, man anfaqa zawjaini min malihi ila akhiril hadis. Ada pintu namanya pintu jihad. Yang masuk ke dalam surga melalui pintu ini hanyalah orang-orang yang ahli jihad. Kalau mereka sudah masuk, tertutup dan tidak ada yang bisa memasukinya. Yang ketujuh, kata Imam Nawawi, ada namanya Babul Istighfar, pintu istighfar. Yang masuk di dalam surga, ke dalam surga melalui pintu ini hanya orang-orang ahli istighfar. Dan yang terakhir kata Imam Nawawi, Bab Al-Kadhimin Al-Ghaidha Wal-Afina 'anil Nas, bab orang-orang yang selalu bisa menahan amarah dan emosi mereka, dan orang-orang yang bisa melupakan kesalahan orang lain. Yang masuk ke surga melalui pintu ini hanyalah mereka. Kalau mereka sudah masuk, maka tertutup, tidak ada lagi yang bisa masuk. Maka seharusnya kita lebih melihat potensi pada diri kita. Apa kira-kira yang membuat kita bisa mencari wasilah, jalan untuk bisa masuk surga dari apa yang sudah Allah berikan. Ini wallahi lebih baik dibanding kita sibuk mengurusi orang lain, karena kita sudah tahu Allah yang membagi-bagikan rezeki. Mungkin cara mendapatkannya bisa kita tiru, strateginya bisa kita ikuti, tapi rezeki itu tidak bisa di-copy paste. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan semakin menambah semangat bagi kita, motivasi untuk lebih merenungkan kehidupan dunia ini dan lebih sibuk melihat kemaslahatan kita. Kira-kira dari pintu mana kita masuk surga, ini yang harusnya lebih kita urusi di dalam kehidupan kita daripada mengurusi orang lain, apalagi membongkar aib dari orang-orang yang kita sendiri tidak paham apakah itu aib atau tidak. Kita sebarkan, men-share di medsos dan seterusnya hanya karena beda pilihan, beda capres, beda cawapres. Sayang sekali kita semuanya tenggelam dalam hal-hal ini, mengurusi orang lain dan lupa akan aib kita sendiri dan potensi yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.